Tunjukkan keaslianmu. Kita butuh yang asli aja. Butuh yang asli. Ijazah palsu Jokowi. Isu itu yang sekarang sedang berdengung kencang di setiap sudut-sudut media sosial setiap hari. Ditambah pelantang lagi oleh media-media mainstream di jaringan-jaringan berita mereka. Lalu berbondong-bondonglah orang-orang yang gampang termakan sampah media sosial mendengungkan isu murahan itu. Tak hanya masyarakat biasa, bahkan orang-orang bertitel terhormat yang mengaku diri sebagai oposisi ikut mendengungkan isu ijazah palsu ini. Ada orang-orang tenar yang jelas terdidik, nampak menyindir-nyindir ijazah palsu seseorang tanpa menyebut nama. Tapi semua orang tahu sindiran itu sebenarnya ditujukan pada satu nama, Joko Widodo. Tak perlu bukti otentik, tak perlu info yang valid, cukup berdasar isu katanya-katanya. Orang-orang yang menyebut dirinya akademisi, aktivis, dan oposan merasa bahwa lemparan isu sampah yang diulang-ulang akan menjatuhkan Jokowi. Entah strategi apa yang dipikiran si pembuat isu. Bahkan mereka sampai berunjuk rasa ke UGM memaksa kampus itu untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Isu soal ijazah palsu Jokowi terasa seperti tembakan yang membabi buta. Asal nyerang saja, siapa tahu kena. Padahal itu malah jadi bumerang bagi si penyerang. Bukannya melemahkan citra Jokowi, tapi justru bisa bikin simpati publik ke Jokowi naik lagi. Padahal Jokowi sudah redup, sudah turun citranya di mata publik sejak kasus MK yang melegitimasi Gibran ke puncak kekuasaan. Tapi dengan adanya pola serangan murahan ini, yang akan diuntungkan jelas Jokowi sendiri, karena dia akan terlihat seperti korban fitnah murahan. Apalagi kalau yang menyerang tidak punya bukti yang kuat. Dalam komunikasi politik, itu sering disebut sebagai underdog simpati effect atau simpati untuk yang terzolimi. Magic Jokowi yang sudah hilang akan naik lagi dan kembali mendapat simpati publik. Atau jangan-jangan memang itu tujuan si pembuat isu. Sebenarnya banyak kritik yang jauh lebih substansial dan bisa dibahas secara konstekstual, seperti isu ekonomi peninggalan Jokowi yang kini mulai diambang krisis, pembangunan IKN, RUU TNI, RUU Polri, RUU Kejaksaan, isu transisi kekuasaan Jokowi ke Prabowo yang disebut-sebut menghadirkan matahari kembar di pemerintahan, atau bahkan isu dinasti politiknya dan nepotisme yang sampai saat ini masih sangat relevan untuk dikritisi. Tapi semua hal substantif itu seakan tertutupi oleh gorengan isu aneh ini. Sadarkah Anda bahwa semua isu penting di Republik ini seakan lenyap begitu saja hanya karena isu sensasional ijazah palsu ini? Sebenarnya publik Indonesia cukup kritis, tapi karena ruang diskusi publik di media sosial sangat berisik dibanjiri noise dan drama, akhirnya daya kritis itu menjadi tumpul. Orang lebih sibuk berantem soal teori konspirasi daripada bicara soal substansi. Isu-isu penting dengan mudahnya tertutupi dengan sendirinya karena lawan politik Jokowi malah membawa-bawa isu ijazah yang tidak kuat fondasinya. Publik malah jadi skeptis terhadap semua kritik, bahkan yang valid sekalipun. Yang sering luput dipahami oleh para penyerang politik Jokowi adalah ketika satu tuduhan kelihatan ngawur, justru akan jadi bumerang dan merusak kredibilitas seluruh oposisi, termasuk para oposisi cerdas. Orang jadi tidak percaya lagi pada para penyampai kritik. Padahal mungkin kritik selanjutnya justru penting dan masuk akal. Ini mirip teori boy who cry wolf. Dalam psikologi politik, sekali dua kali publik dibohongi atau disuguhi isu yang tak berdasar, mereka menjadi kebal. Bahkan ketika si pengkritik menyampaikan kebenaran sekalipun, orang-orang jadi tidak lagi percaya pada fakta. Repotnya isu sampah seperti ini sangat ramah di algoritma media sosial. Kritik-kritik absurd itu sering viral karena sensasional, bukan karena masuk akal. Akhirnya yang waras yang pakai data dan logika kalah suara. Algoritma media sosial kan memang lebih suka yang heboh, yang viral, dan yang sensasional.
Tidak penting kabar yang disuguhkan itu fakta atau hoax. Penyebar isu itu kelihatannya memang sedang pakai teori Joseph Goebbels, sang kepala propaganda Nazi yang menyebut bahwa kebohongan yang diulang-ulang ribuan kali akan dipercaya sebagai kebenaran. Masalahnya, teori itu mungkin efektif di era media satu arah dengan keterbatasan informasi di zaman era Perang Dunia atau saat Perang Dingin. Tapi sekarang, kita hidup di zaman overload informasi dan begitu banyak cara untuk melakukan verifikasi digital. Kebohongan yang diulang-ulang justru lebih cepat dibongkar, terutama kalau lawan bicaranya punya akses media dan jaringan distribusi besar seperti negara atau tokoh sekelas Jokowi. Jadi strategi usang itu yang diulang-ulang bisa menjadi senjata makan tuan di era sekarang. Karena publik makin cerdas, banyak yang bisa melakukan verifikasi dan mencari perbandingan langsung. Bahkan kalau ada yang termakan strategi usang ini, biasanya cuma di lingkaran echo chamber yang memang sudah anti Jokowi sejak awal. Artinya, isu ini tidak menambah masa baru, cuma menguatkan yang memang sudah percaya dari awal. Akhirnya, isu itu malah stagnan atau malah makin menyempit. Penyebar isu begini cenderung merugi dalam jangka panjang, karena bukan hanya kehilangan kredibilitas, tapi juga menggerus legitimasi kritik-kritik yang sebenarnya valid. Jika terus-terusan memakai isu yang tak substantif, oposisi justru membuat diri kelihatan lemah dan kehilangan relevansi. Mereka jadi tidak bisa membedakan antara serangan yang efektif dan yang cuma mencari sensasi. Padahal publik sekarang semakin cerdas. Publik bisa membedakan mana kritik yang berbobot dan mana yang cuma drama politik tanpa isi. Para aktor utama pengkritik Jokowi yang memakai isu murahan memang itu-itu saja orangnya. Mereka tidak keluar dari narasi yang sudah basi dan terbukti tidak efektif. Isu Jokowi PKI, isu Jokowi keturunan Cina, atau daftar dosa Jokowi yang disimpan di Rusia sudah mereka pakai bertahun-tahun dan tak terbukti efektif. Bahkan malah makin menaikkan pamor Jokowi. Kombinasi antara keputusasaan dan miskin strategi sering bikin orang balik ke pola lama memang. Dan kini, strategi usang itu kembali dipakai, seakan tidak ada kapoknya. Akhirnya publik berpikir, cuma seginikah kualitas para oposan Jokowi? Padahal banyak kritikus yang berbobot dan substansial di luar sana yang mengkritik keras Jokowi. Para penyebar isu ini seperti kehilangan kreativitas dalam menyerang lawan politik. Strategi basi yang digunakan akan membuat publik menilai bahwa mereka sudah kehabisan amunisi untuk menyerang Jokowi. Mereka perlu lebih inovatif dalam mengolah kritik dan tak terjebak pada pola yang sudah tidak relevan lagi. Jadi memang lebih baik kalau oposisi fokus pada isu-isu yang benar-benar bisa membuka mata publik, bukan malah terjebak dalam perang opini yang tidak jelas ujungnya. Kalau mereka tidak bisa berubah, bisa jadi publik malah skeptis pada oposisi. Untuk kasus ini, langkah Jokowi bahkan nampak lebih cerdas dibandingkan para penyebar isu. Dia menyebut yang menuduh yang harus membuktikan. Itu sebenarnya wajar dan sesuai dengan prinsip hukum. Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Alias, onus probandi. Ini strategi komunikasi politik yang cerdas. Dengan melempar balik beban pembuktian, dia menunjukkan posisi percaya diri sekaligus memperlihatkan bahwa tuduhan itu absurd. Bahkan secara psikologis, publik jadi melihat Jokowi sebagai pihak yang tenang, tidak defensif, dan malah menantang si penuduh. Efeknya, simpati publik cenderung makin besar ke Jokowi, apalagi kalau yang menuduh gagal menyodorkan bukti yang kredibel. Yang menarik, ini juga bisa menjadi trap buat para penuduh. Jika mereka tidak mampu menyajikan bukti, kredibilitas mereka bisa runtuh total. Di era digital yang cepat, itu bisa berdampak fatal buat reputasi mereka dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, langkah Jokowi itu bukan cuma defensif secara hukum, tapi juga ofensif secara narasi publik. Di posisi ini nampaknya Jokowi menang skor 1-0 dengan lawan-lawannya itu. Lawan-lawan Jokowi mungkin berharap bisa menggoyang kepercayaan dengan isu-isu sensasional, tapi lupa bahwa kepercayaan publik hari ini tidak dibangun hanya lewat drama, tapi lewat konsistensi, kredibilitas, dan integritas dalam menyampaikan kritik. Sayangnya, mereka sudah kadung memakai jurus yang absurd, dan bakal akan selalu memakai jurus-jurus aneh lagi.
Ketika isu ijazah palsu rontok, mereka akan terus kebingungan mencari-cari isu baru yang aneh lagi. Sementara Jokowi tersenyum di sudut sana.